Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat mengajak khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara tidak menyukai orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk menjalankan semua itu. Salawat dan salam marilah kita sampaikan, haturkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kepada kita sebagai umat akhir zaman, umat yang senantiasa meneladaninya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaatnya nanti. Semoga kita bisa bersama-sama kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pejabat merupakan hampir semua orang memimpikannya. Impian bagi semua manusia. Mayoritas orang justru menjadikannya sebagai ajang rebutan. Terlebih ketika jabatan itu dapat menjanjikan lambaian uang, mendatangkan kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innakum satahrusuna 'alal imarah wa satakunu nadamatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian nanti sangat berambisi untuk menjadi seorang pemimpin, berambisi untuk menjadi orang yang memiliki jabatan yang setinggi-tingginya. Padahal kelak di hari kiamat itu akan menjadi sumber penyesalan. Dengan demikian, seorang pemimpin ketika memiliki jabatan yang tertinggi, memiliki bayangan bahwa dengan jabatan yang ia duduki itu akan memudahkan untuk memenuhi segala tuntutan hawa nafsunya, baik berupa kepopuleran, baik berupa penghormatan dari orang lain, baik berupa kedudukan yang tinggi, strata sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, ataupun bahkan keinginan untuk bermegah-megahan. Wajar bila kemudian hari untuk mewujudkan ambisinya itu, tidak sedikit seorang calon pemimpin, tidak sedikit seorang calon pejabat itu, dia tidak punya rasa malu. Dia tidak segan untuk melakukan bermacam cara, dengan cara menzalimi orang lain, dengan cara menipu orang lain, dengan cara politik,
dengan cara beli suara, pendeknya serba menghalalkan cara untuk mendapatkan ambisinya itu. Oleh karena itu, Syekh Al-Muhallam yang dikutip dalam kitab Fathul Bari benar-benar menyatakan bahwa ketika ambisi memperoleh jabatan kepemimpinan itu merupakan faktor yang dapat mendorong orang untuk saling membunuh. Baik membunuh dalam arti karakternya maupun membunuh pada tingkat jiwanya. Sehingga banyak sekali bertumpahan darah karena gara-gara rebutan kedudukan, rebutan jabatan. Sehingga terjadilah kerusakan di alam semesta ini. Bagi seorang pejabat, bagi seorang pemimpin yang memiliki tujuan rendahan seperti itu, yang dunia merupakan di atas segala-galanya, maka ketahuilah dalam perspektif Islam di akhirat kelak dia tidak menempati tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat. Dia bahagia di dunia bisa jadi, tetapi di akhirat akan sulit untuk meraih kebahagiaan itu. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mungkin di dunia sukses tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Kemudian Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tikkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwa wala fil ardi wala fasada. Wal aqibatu lil muttaqin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini adalah Allah mengabarkan bahwa negeri akhirat dengan segala kenikmatannya ia akan kekal dan tidak akan pernah lenyap dan musnah. Dia disediakan untuk orang-orang, untuk hamba-hamba Allah yang beriman, untuk hamba-hamba Allah yang bertawadu, memiliki rendah hati, untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri di atas muka bumi, untuk orang-orang yang tidak merasa besar dan tinggi di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah, untuk orang-orang yang tidak bersemenang-menang. Maka Allah menyatakan akan diberikan kenikmatan berupa surganya nanti. Surga, kampung halaman yang sebenarnya, tempat kenikmatan yang sebenarnya akan dipersembahkan kepada orang la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, bukan orang pembuat kerusakan dan bukan juga orang-orang yang lain sebagainya. Kemudian juga dalam Quran surat Yunus ayat 78 Allah mengingatkan kepada seluruh manusia, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa ma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, orang-orang yang tidak meyakini akan bertemu dengan Allah, artinya orang tidak meyakini akan adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah atas segala perbuatan yang ada yang dilakukan selama sepanjang hidupnya. Dan waradu bil hayati dunia. Kemudian orang itu merasa betah, merasa tenang, merasa tentram dengan apa yang dimiliki di dunia ini. Watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Kemudian mereka lalai terhadap ayat-ayat Allah, tidak menjadikan ayat Allah sebagai dondasi, sebagai pedoman di dalam menata kehidupan ini, sebagai rujukan di dalam mengatur kehidupan ini. Tidak ada tempat bagi mereka kecuali ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Nerakalah bagi mereka sebagai hasil usaha jerih payah mereka sepanjang hidupnya itu. Sebaliknya innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya kekuatan untuk melaksanakan amal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan membimbingnya. Allah akan memberikan petunjuk dengan imannya itu sampai pada puncaknya fi jannatin naim. Kelak mereka akan menempati kampung halaman yang sebenarnya itu fi jannatin naim. Oleh karena itu di dalam ajaran Islam, jemaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa jabatan itu adalah amanah. Sebagaimana kita dapatkan satu informasi cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya bernama Abu Dzar. Suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah tasta'miluni. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikanku menjadi seorang pemimpin? Qala fadraba biyadihi ala mankibi. Kemudian Rasul menjawab sambil menepuk bahunya.
Ya Aba Dzar, innaka dhaifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyu wa nadamah illa man akhaddaha bihaqqiha wa adalladhi 'alaiha fiha. Ketahuilah wahai sahabatku Abu Dzar, engkau itu lemah, engkau itu tidak punya kekuatan. Sedangkan wa innaha amanah, jabatan itu, kepimpinan itu merupakan sebuah amanah, di mana jabatan itu, amanah itu khizyu wa nadamah fi yaumil qiyamah, akan menjadi sumber penyesalan, akan menjadi sumber penghinaan nanti di yaumil qiyamah. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali ia mendapatkannya dengan cara yang benar, dengan cara hak. Wa adalladhi 'alaihi fiha, dan orang-orang yang menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Hadis ini mengisyaratkan yang pertama, bahwasanya seorang yang menjadi pemimpin itu adalah pemimpin orang yang punya kekuatan. Dalam hal apa kuatnya itu? Pertama, kuat imannya. Kenapa? Karena iman menjadi pondasi. Jika pondasinya kuat, maka cabangnya akan kuat. Kuat apapun badai yang melandanya, sekuat apapun ajakan untuk berbuat keburukan, jika pondasinya kuat, maka dia tidak akan terjebak bujuk rayu atau ajakan-ajakan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Semakin tinggi imannya, peluang besar semakin kuat untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan itu. Syarat mutlak untuk menjunjung tinggi kebaikan dan kebenaran adalah iman yang kokoh, iman yang kuat. Tidak takut dengan ancaman, tidak takut juga dengan penghinaan. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dihina, bagaimana Rasulullah SAW dicaci maki, bagaimana Rasulullah SAW dilempari dengan batu dan kotoran. Tetapi tidak ada sedikit pun dendam, tidak ada sedikit pun untuk meluapkan nafsunya kembali. Kenapa? Karena iman sudah terpatri dalam jiwa yang mendalam. Iman melahirkan sosok manusia yang sempurna, siap menghadapi resiko apapun juga. Yang kedua adalah fi kuatan fi dinin, kuat dalam agamanya. Mengapa seorang pemimpin itu harus kuat dalam agamanya? Karena beberapa pakar ulama-ulama salafus saleh menerangkan. Contohnya adalah Abdullah Al-Dumaij. Di dalam kitabnya Imamatul Uthma, beliau menyatakan bahwa salah satu tugas utama seorang pemimpin adalah iqamatuddin, menegakkan agama, menjaga agama Allah itu supaya tetap ada, menjaga umatnya itu supaya tetap melaksanakan sesuai dengan agama yang dianutnya, agama al-Islam ini. Begitu juga Al-Mawardi, beliau mengatakan al-imamatu mawdu'atul khilafin nubuwah, bahwa seorang pemimpin itu memiliki pada prinsipnya adalah melanjutkan estafeta tugas dan misi kerasulan, misi kenabian dalam hal apa? Bihirasati din, di dalam menjaga agama, wasiyasati dunia, dan politik dunia atau menata kehidupan dunia. Oleh karena itu tidak mungkin seorang pemimpin akan menjaga agama Allah ini jika dia tidak punya kekuatan agama. Tidaklah mungkin dia akan menyebar luasan agama Allah, risalah Allah sebagai bentuk risalah kenabian, kalau dia tidak paham agama itu sendiri. Dia tidak mungkin menyebarluaskan kalau dia tidak paham agungnya agama Islam ini. Oleh karena itu, kekuatan agama sangat penting. Kenapa? Dalam rangka merealisasikan tugas utama sebagai pimpinan untuk menegakkan agama Allah ini. Kemudian yang ketiga adalah fi quwwatin bi amalin, kuat di dalam beramal solehnya. Kenapa tidak? Karena seorang pemimpin akan menjadi panutan yang akan diteladani orang yang ada di bawahannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memberikan contoh yang terbaik sekaligus menjadi saksi tentang kemuliaan dan keagungan Islam itu sendiri. Di mana Allah menyatakan, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa basyira wa nadhira. Wahai nabi, kami tidak mengutusmu kecuali syahidan, sebagai saksi mulianya Islam, sebagai saksi agungnya Islam, sebagai saksi istimewanya Islam. Maka tadi ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dicaci maki, ketika Rasulullah juga diembargo, ketika Rasulullah pun juga dilempari dengan macam kotoran, tapi sedikit pun tidak punya rasa dendam. Kenapa? Syahidan, karena menjadi saksi mulianya Islam, bahwa Islam bukan teroris, bahwa Islam bukan radikalis, tapi Islam justru menjunjung tinggi santun. Walau kunta fadlan ghalibal qalbi lang fadlu min hawlik. Andai kata engkau wahai Muhammad keras kepala, andai kata engkau wahai Muhammad keras tidak mau menuruti apa yang terjadi di kalangan umat, maka bisa jadi umat itu akan menjauhi engkau. Yang kedua, hadis tersebut mengisyaratkan bahwa pemimpin itu harus amanah. Wa innaha amanah. Jadi jabatan itu amanah.
Andai kata amanah ini sudah lenyap dari seseorang, maka tunggu kehancurannya. Faida duyatil amanah fangtadirus sa'at. Andai kata amanah sudah diabaikan, andai kata agama sudah lenyap dari diri seorang, maka tunggu kehancuran. Kaifa idu'atuha ya Rasulullah, bagaimana cara menyanyikan amanah itu? Kemudian Rasul menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadirus sa'at. Andai kata suatu urusan dipercayakan, andai kata suatu jabatan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya itu. Imam Al-Qastolani menegaskan bahwa yang dimaksud orang bukan ahli di sini prinsipnya dua. Satu adalah tidak ahli dalam hal agama, tidak menguasai prinsip-prinsip agama yang akan menjadi dasar untuk memberikan keputusan. Yang kedua adalah tidak mampu untuk menjaga amanah. Oleh karena itu agama dan amanah ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang ketiga, informasi dari ayat itu, dari hadis itu adalah bahwa seorang pemimpin ini berpeluang dia menjadi hina, khizzu wa nadama fi yaumil qiyamah, atau justru dia akan menjadi yang mulia. Seperti dalam hadis, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah nanti pada hari kiamat, yang diantaranya adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Siapa yang pemimpin yang hina tadi? Yaitu pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ketahuilah wahai para jemaah, bahwasanya jabatan ini di dunia atau di akhirat memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Andai kata tidak mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bisa jadi akan memberikan buruk baik untuk diri maupun bagi untuk masyarakatnya. Kemudian pemimpin yang mulia adalah pemimpin yang amanah tadi, di mana para ulama telah menafsirkan bahwa di antara substansi dari kepemimpinan itu prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah ulil amri, yaitu ketika seorang diberikan amanah, maka dia melaksanakan, mengurusi masyarakat, mengurusi rakyat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah khadimul ummah, yaitu memberikan layanan sebaik mungkin, layanan seindah mungkin, layanan sepuas mungkin yang bisa menyenangkan, memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Rasulullah pernah berdoa sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Wahai Allah, jika ada seorang yang memang diberikan amanah untuk mengurusi umatku, urusan umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian dia menyulitkan urusannya, pastikan fashkuk alaihi, sulitkanlah ia ya Allah. Itu doa Rasulullah. Sedangkan sebaliknya, wa man waliya min amri ummati syai'an, andai kata ada seorang yang diberikan mandat, kepercayaan dan amanah untuk mengurus sesuatu dari umatnya, kemudian dia memperlakukan dengan lemah lembut sebaik mungkin, farquk bihi ya Rasulullah, lembutkanlah ia. Imam Nawawi menafsirkan hadis ini adalah pertama, larangan untuk mempersulit kebutuhan masyarakat atau rakyat atau yang dipimpinnya. Yang kedua adalah berkewajiban untuk sikap lemah lembut dan memperhatikan apa yang menjadi keinginan kebutuhan masyarakatnya. Para jamaah rahimakumullah, dalam konteks ini di tahun 2024 ini sebagaimana kita maklumi adalah tahun yang bersejarah bagi kita semuanya, di mana kita akan melalui proses pemilihan pemimpin kita, bangsa kita, negeri kita ke depan. Oleh karena itu berhati-hatilah, pertimbangkanlah sebaik mungkin. Mudah-mudahan pemimpin yang akan kita pilih itu adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, yang bisa mendatangkan masalah. Karena pada dasarnya maqasidul syar'i, tujuan syariat ini diturunkan, ujungnya adalah wujudul maslahah, untuk mendatangkan kemaslahatan. Maqasidud daulah, ujungnya dari negara pun juga tujuannya adalah maslahah, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Imam Al-Ghazali dengan sangat luar biasa beliau mengomentari bahwa as-siyasatu fi istilahil khalqi wa irsyadihim ila thariqil mustaqim. Politik itu adalah merupakan sebuah sistem di mana sistem itu akan mendatangkan kekuasaan, dan kekuasaan itu adalah rangka untuk menumbuhkan kemaslahatan, mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, bagi makhluk, sekaligus membimbing jalan kebenaran sehingga pada akhirnya bisa mendatangkan selamat dunia akhirat. Jadi politik ujungnya maslahat, membimbing manusia menuju jalan dari dunia hingga akhirat
selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Kemudian dalam konsep usul fikih, tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahat, bahwa kewajiban seorang pemimpin itu terhadap rakyatnya adalah manutun bil maslahah, mengacu kepada kepentingan persediaan masyarakatnya, mengacu kemaslahatan, baik yang sifatnya primer maupun sifatnya sekunder. Kemudian Al-Mawardi mengatakan juga, as-sultanu dilullahi fil ardi ya'wil ilahi kullu wadlum, bahwa sultan itu, penguasa itu hakikatnya adalah merupakan payung Allah, merupakan perlindungan Allah di muka bumi ini, di mana itu merupakan sebuah tempat berlindung terhadap orang-orang yang tertindas. Artinya dia harus tampil melindungi orang-orang, jangan sampai ada orang-orang yang terzalimi, ada orang-orang yang tertindas. Terakhir, mari kita sama-sama renungkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bahwasanya dari Anas bin Malik, beliau pernah menyatakan, sayati zamanun, nanti akan datang suatu masa di mana masa itu terjadi adalah sanawatun khadda'atun, tahun-tahun penuh dengan penipuan, tahun-tahun penuh dengan kebohongan, dengan gambarannya adalah yukadzabu fiha shadiq, orang yang benar, orang yang jujur akan dibohongkan, akan didustakan. Sebaliknya wa yusaddaqu fihal kadzib, adapun orang yang dusta, orang yang bohong akan dianggap benar. Wa yukhawwanu fihal amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah justru dia dikhianati. Wa yu'tamanu fihal khain, sebaliknya malah orang yang khianat diberikan kepercayaan. Semoga kita dengan jelas, semoga kita dengan hati-hati, jangan sampai kepercayaan kita dijatuhkan kepada orang-orang yang khianat, dijatuhkan kepada orang-orang yang tidak layak untuk memimpin. Tetapi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan kita lahirnya seorang yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah wa nisikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan atiba. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabih. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.